Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta teman-teman yang berbahagia. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik segala nikmat. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran dan menghancurkan segala bentuk kebatilan. Dewan Hakim dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan uraian yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta melalui agama yang dibawanya, yakni agama Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui agama yang dibawanya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam yang disebut dengan Islam Rahmatan lil Alamin, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk merangkul bukan memukul, membela bukan mencela, memuji bukan mencaci, mendidik bukan menghardik. Islam dengan penuh kasih sayang, jangankan terhadap manusia, sehingga terhadap hewan pun Islam mengajarkan kita untuk menyayanginya dan dilarang untuk menyakitinya. Sejenak kita mengingat bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang Yahudi yang buta kedua matanya, yang hidup di pinggiran jalan kota Mekah, yang setiap harinya meminta makan kepada orang yang melewati jalan tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat laki tua tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuapi laki tersebut dengan penuh kesabaran. Kemudian laki tua tersebut berkata, "Wahai anak muda, siapakah engkau ini? Sungguh mulia hatimu. Kenalkah engkau dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Ada apa dengan pemuda itu?" Laki tua itu pun menjawab, "Jauhi dia. Dia adalah seorang pembohong. Dia mengaku sebagai seorang nabi." Ternyata laki tua ini adalah seorang Yahudi. Kemudian keesokan harinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan hal yang sama, menyuapi laki tua tersebut dengan penuh kesabaran. Hingga pada suatu saat wafatlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya Sayyidatina Aisyah, kebiasaan apakah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Sayyidatina Aisyah pun menceritakan tentang masalah laki buta yang hidup di pinggiran jalan kota Mekah. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun bergegas mencari laki tua tersebut. Setelah bertemu, Abu Bakar Siddiq pun menyuapi laki tersebut dengan penuh kesabaran. Kemudian laki tua tersebut berkata, "Wahai anak muda, sepertinya engkau ini bukanlah pemuda yang biasa menyuapiku. Tubuhnya sangat wangi dan lembut. Kemanakah dia sekarang?" Abu Bakar Siddiq pun berkata, "Dia telah meninggal dunia." Kemudian laki tua tersebut menangis dan berkata, "Kenapa orang sebaik dia harus meninggal dunia? Aku sangat berhutang budi kepadanya." Kemudian laki tua tersebut bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Laki tua itu berkata, "Wahai anak muda, kenalkah engkau dengan seorang pemuda yang bernama Muhammad?" Kemudian Abu Bakar Siddiq pun menjawab, "Ya, aku mengenalnya. Ada apa dengan orang itu?"
Kemudian laki itu menjawab, jauhi dia, dia adalah seorang pembohong, dia pendusta, dia mengaku sebagai seorang nabi. Muka Abu Bakar Siddiq pun menjadi geram. Dengan marah Abu Bakar Siddiq pun berkata, wahai laki tua, ketahuilah olehmu bahwa orang yang kau caci tiap hari, itu adalah orang yang menyuapimu makan, dan orang itu sangat menyayangimu, dan dialah orang yang bernama Muhammad itu. Kemudian bergetarlah tubuh laki tua tersebut dan dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian laki tua tersebut berkata, wahai anak muda, saksikanlah olehmu bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini kisah tentang kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang masuk ke dalam agama Islam bukan dengan paksaan, tapi dengan akhlak dan kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman dan pemirsa, mudah-mudahan kita dapat mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.